Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok skor lapangan harian akan mempresentasikan hasil dari visualisasi kami, yakni tentang yang sudah saya sebutkan tadi untuk Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Nah, sebelumnya kami izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya JT Aprilia dengan NIM belakang 59 dan teman saya. Saya Muhammad Naufal dengan NIM belakang 34. Saya Gide Estiar dengan NIM belakang 61. Saya Fahmi Hidayat dengan NIM belakang 63. Saya Van Ramadan dengan NIM belakang 64. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung saja kita untuk melihat datasetnya. Nah, ini ada dataset yang sudah kami unduh atau download untuk hasil visualisasi kami ke depannya. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah dataset dari semua kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah dengan skor PPH yang berbeda satu sama lain. Kemudian kami mengambil dataset tersebut dari data.jateng.prof.go.id. Nah, ini adalah sumber resource dari apa yang kami visualisasikan. Jadi dataset ini tentang skor lapangan harapan, merupakan indikator mutu gizi dan keberagaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor pola pangan harapan maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan produk. Nah, di sini ada beberapa dataset yang tersedia, namun kami memilih tahun 2023 yang lebih terdekat dan lebih relevan. Oke, mungkin akan ada latar belakang yang disampaikan oleh Saudari Agi. Silakan. Oke, di sini latar belakang kami memilih dataset ini karena dataset skor PPH di Jawa Tengah 2023 ini digunakan dalam visualisasi ini mencakup data PPH dari seluruh kabupaten dan kota provinsi yang ada di Jawa Tengah. Nah, penggunaannya sendiri itu penting karena Jawa Tengah itu salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dan berkontribusi signifikan dalam sektor pertanian dan pangan nasional dalam negeri. Lanjut. Nah, faktor lainnya yaitu untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah di Jawa Tengah yang masih kekurangan pangan. Jadi misal kita lihat dari skor PPH terendah dari keseluruhan skor yang dihasilkan dalam daerah tersebut. Kedua, ada evaluasi keefektifan program swasembada yang telah berjalan. Terus ketiga, ada merumuskan kebijakan program pangan ke depannya. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Saudara Fahmi Hidayat. Silakan. Adalah hasil visualisasi kami yaitu tentang simbol maps. Simbol maps ini dibuat menggunakan tableau. Peta ini menampilkan skor PPH di berbagai kabupaten di Jawa Tengah. Setiap simbol pada peta mempresentasikan skor PPH di suatu kabupaten dengan ukuran lingkaran menunjukkan besar skor PPH. Jadi semakin besar lingkaran, semakin tinggi skor. Lalu ada warna lingkaran yang mempresentasikan tentang nilai skor. Jadi gradiasi warna menunjukkan perbedaan skor antar daerah. Lalu untuk selanjutnya bagaimana cara membuat
visualisasi map tersebut. Oke, yang pertama itu kita itu ngimport dataset yang telah kami download ya. Dikarenakan dataset tersebut bertipe CSV, makanya kami menggunakan text file. Nah, setelah mengimport dataset, kita masuk ke set 1. Di sini datanya sudah terbaca oleh Tableau. Kemudian bagaimana cara pembuatannya? Yang pertama itu di kabupaten kita pilih geographic role. Jadi geographic role itu adalah fitur yang digunakan untuk memberitahu Tableau bahwa suatu file berisi informasi geografis seperti negara, provinsi, kota. Karena ini kabupaten, kita pilihnya city. Lalu setelah itu tarik tabel kabupaten ke bagian detail. Setelah itu tarik bagian skor PPH ke bagian detail, ke bagian size, ke bagian color, dan juga ke bagian label. Lalu syarat juga label kabupaten ke bagian label. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Ini adalah simbol maps, visualisasi simbol maps. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Noval. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil. Yang pertama, di sini sebaran tidak merata. Skor PPH bervariasi antar wilayah. Banjarnegara, Sragen, dan Kudus memiliki skor tinggi mendekati pola konsumsi ideal. Yang kedua, skor PPH kurang dari 90. Wilayah seperti Blora, Klaten, dan beberapa daerah selatan menunjukkan skor rendah, yang menandakan konsumsi pangan belum seimbang. Yang ketiga, Pantura bervariasi. Skor di wilayah pantai utara seperti Semarang, Demak, Pati, dan Rembang itu tidak seragam, yang bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ekonomi, budaya, dan kebijakan lokal. Selanjutnya yang keempat, wilayah tengah sampai selatan sedang. Wilayah seperti Magelang, Kebumen, dan Wonogiri berada di tengah, yang mencerminkan pola konsumsi yang perlu dipantau lebih lanjut. Berdasarkan tadi hasil visualisasi itu, skor PPH tertinggi terdapat di Pemalang dengan skor 96,3 dan di Banjarnegara sebesar 96,2, yang menunjukkan bahwa kinerja sangat baik dalam aspek pengelolaan PPH. Dan skor terendah yang terdapat pada hasil visualisasi tadi itu terdapat di daerah Cilacap dengan skor 89,3 dan di wilayah Blora dengan skor 89,9.
Jadi meskipun masih tergolong tinggi, namun ini merupakan nilai terendah yang mana di antara daerah-daerah lainnya itu memiliki skor yang lebih di atasnya. Mungkin next. Untuk selanjutnya pembahasan. Di sini skor tinggi mencerminkan konsumsi beragam dan seimbang. Skor rendah menunjukkan ketergantungan pada suatu jenis pangan atau satu jenis pangan. Namun dengan selisih antar daerah satu dan lainnya itu tidak begitu besar. Maka dapat dikatakan bahwa pola konsumsi di Jawa Tengah sudah ideal. Di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi skor PPH seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, efektivitas sistem pelaporan dan pemungutan pajak, dukungan kebijakan daerah terhadap kesadaran pajak, dan aktivitas ekonomi yang mendukung peningkatan penghasilan kena pajak. Daerah seperti Pemalang dan Banjarnegara yang memiliki skor tinggi itu memiliki strategi pengawasan dan penyuluhan yang lebih baik atau aktivitas ekonomi yang lebih terstruktur daripada daerah-daerah yang lainnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Afan. Baik, untuk yang terakhir merupakan kesimpulan. Dari skor PPH setiap daerah tidak memiliki selisih yang terlalu besar. Namun, untuk daerah-daerah yang berada di bawah rata-rata skor PPH perlu adanya pemantauan lebih lanjut. Selain itu, dari penggunaan visualisasi data map ini, pengguna dapat terbantu dari cara menampilkan perbandingan skor PPH pada masing-masing kabupaten, sehingga para pengguna visualisasi dapat melihat sih bagaimana perkembangan PPH ada setiap kabupaten di Jawa Tengah. Pada visualisasi yang kami gunakan, jika gambar lingkaran lebih kecil itu menandakan skor PPH yang lebih sedikit pula. Jika gambar diagram lingkarannya lebih besar, maka skor PPH-nya lebih besar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.